Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan drama banget saat perpisahan itu terjadi. Tanda mantan amat sangat mencintai. Jadi ketika mantan itu mencintai dan masih mencintai kita, saat perpisahan itu terjadi, kita bisa melihat ya dari bagaimana sikap mantan. Karena setelah perpisahan itu terjadi kan ada dua tipe tuh. Ada orang yang setelah perpisahan itu terjadi ya natural-natural saja. Ya biasa-biasa saja. Dia menjalani perpisahan itu dengan santai-santai saja. Dia merahasiakan perpisahan itu dan seterusnya. Tetapi ada juga orang yang ketika perpisahan itu terjadi, pokoknya terlihat drama banget lah, ya. Semua orang tahu perpisahan itu, atau bahkan mantan begitu tergesa-gesa untuk segera menemukan pengganti kita agar dia bisa disebut sudah move on ya, dan begitu bersemangat untuk memamerkan pasangan barunya di media sosialnya. Nah, pertanyaannya, ketika mantan drama banget seperti ini, apakah itu adalah tanda bahwa mantan masih sangat mencintai kita? Jawabannya iya. Jadi kalau perasaan di dalam hati mantan itu sudah netral kepada kita, maka dia akan menjalani perpisahan itu dengan biasa-biasa saja. Seperti yang tadi, ya, mungkin perpisahan itu menjadi rahasia saja. Bahkan kalau kita lihat di dalam postingan-postingan dia di media sosialnya, tidak ada perubahan apapun. Dia tetap dengan gayanya sendiri, dengan intensitas postingan yang tetap seperti dulu. Kan ada orang yang tiap hari posting, tetapi ketika dia menjalani perpisahan, dia kehilangan kreativitasnya. Jadi jarang menggunakan media sosial. Tetapi mantan tetap dengan intensitas yang sama, seperti tidak terjadi apapun di dalam kehidupan dia. Kalau biasanya mantan itu tipe orang yang ceria, yang suka bercanda di media sosialnya, dan itu tetap dia lakukan setelah perpisahan itu terjadi. Tidak ada tanda-tanda perubahan apapun, nah maka itu menunjukkan bahwa mantan memang sudah bisa melupakan kita. Jadi perasaan cinta di dalam hatinya sudah netral, sudah biasa-biasa saja. Waalaikumsalam. Nah, ketika mantan masih mencintai, maka tentu setelah perpisahan itu terjadi akan terlihat perubahan-perubahan pada diri mantan. Postingan-postingannya sangat drama, ya, isinya sangat melo, puisi-puisi yang sedih, postingan yang penuh dengan kemarahan dan seterusnya. Atau tadi yang kedua, dia sesegera mungkin mencari pengganti kita, memamerkan pasangan barunya habis-habisan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau drama seperti ini, itu kita tidak usah terlalu bersedih ya. Karena banyak orang kemudian menjadi sedih banget tuh melihat mantan tiap hari memamerkan pasangan barunya. Bahkan kemudian bisa jadi sampai stres tuh.
mengintip media sosial mantan yang setiap hari isinya adalah pamer kemesraan dengan pasangan barunya. Padahal ketika mantan begitu dramanya, siapa sih, misal mantan punya follower di Facebooknya, kan kalau sekarang Facebook itu kan istilahnya follower ya, kalau dulu teman ya, teman 5.000, follower 3.000, sekarang sudah dijadikan satu tuh, misal followernya 10.000 lah. Dari 10.000 orang follower mantan di Facebooknya, siapa sih orang yang paling dia inginkan melihat postingan-postingan mesranya bersama pasangan barunya? Tentu bukan 9.999 followernya yang lain. Yang dia paling ingin melihat postingan-postingan yang penuh kemesraan tadi, ya tentu kita. Ya, kepada siapa dia pengen pamer? Ya jawabannya tentu kepada kita. Kenapa demikian? Karena dia ingin menunjukkan bahwa dia sudah move on. Kalau orang betul-betul sudah move on, dia tidak perlu menunjukkan kepada siapapun kalau dia sudah move on. Dia akan menjalani itu secara alami saja. Tetapi ketika mantan berusaha untuk menunjukkan itu semua, itu menunjukkan bahwa di dalam hati mantan sesungguhnya masih ada perasaan cinta yang teramat sangat besar kepada kita. Jadi apapun yang dia lakukan, apapun yang dia posting, itu selalu saja terhubung dengan kita. Untuk manas-manasi kita, melihat kita cemburu atau tidak, melihat respon kita, dan seterusnya. Jadi hidupnya, waktunya, pikirannya, energinya, semuanya berhubungan dengan kita. Jadi ketika mantan memang menunjukkan drama yang luar biasa di dalam kehidupannya setelah perpisahan itu terjadi, kita tidak perlu khawatir ya. Karena drama-drama seperti ini itu selesainya cepat. Ketika orang melakukan drama di dalam kehidupannya itu butuh energi yang besar, dan itu sesuatu yang amat sangat melelahkan. Tidak menjadi diri sendiri itu dibutuhkan energi yang besar dan sangat melelahkan. Maka biasanya drama-drama seperti ini itu akan cepat selesainya. Nah, karena itu semakin hebat drama yang mantan lakukan, insya Allah akan semakin cepat pula dia datang untuk minta balik duluan ya. Karena itu kan di dalam hadis kita diajarkan ketika kita mencintai seseorang, ya kita mencintai dengan biasa-biasa saja. Karena apa? Karena kalau kita mencintai dengan cara yang berlebihan, saat perpisahan itu terjadi, sakitnya juga akan berlebihan. Ketika kita mencintai dengan cara yang berlebihan, semua orang tahu, terus kita posting setiap hari di media sosial, saat perpisahan itu terjadi, capek. Orang semuanya akan bertanya, kenapa sampai berpisah, kok kemarin sepertinya baik-baik saja, dan seterusnya. Coba bayangkan ya, orang yang baru menjalani perpisahan yang menyakitkan, perih, dan dia harus terus mengulang-ulangi cerita kenapa sampai terjadi perpisahan dan seterusnya tadi. Nah, itu kan sudahlah capek, tambah sakit hati itu yang seperti itu. Nah, karena itu kita diajarkan ketika kita mencintai seseorang, cintailah dengan biasa-biasa saja, dengan sederhana. Begitu juga ketika berpisah, maka kita membencinya tidak usah drama-drama. Kita membencinya juga dengan sederhana, kita membencinya dengan rahasia, karena kita tidak pernah tahu. Ya, sangat mungkin mantan yang amat sangat kita benci hari ini, ternyata di kemudian hari dia adalah jodoh sejati dalam hidup kita.
ahbib habibaka khaunan ma'asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Jika engkau mencintai seseorang, maka cintailah dengan cara yang sederhana. Karena bisa jadi esok lusa dia akan menjadi orang yang paling engkau benci. Wa baghidaka khaunan ma'asa ayyakuna habibaka yauman ma. Dan jika engkau membenci seseorang, maka bencilah juga dengan cara yang sederhana. Karena bisa jadi esok lusa dia akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.